Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope that you all so fine for this day. Alhamdulillah, pagi hari ini selamat bertemu lagi anak-anakku semuanya di kelas 2. Kita hari ini belajar tematik ya. Kita melanjutkan materi minggu sebelumnya. Nah, untuk materi sebelumnya kita ada di buku modul kegiatan 3 dan 4. Nah, untuk saat ini kita akan lanjutkan ke materi 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk materi pada hari ini, Lisa akan menjelaskan atau beberapa tujuan pembelajaran kita adalah kita mengenal kata tanya, yaitu menentukan kata tanya pada kalimat tanya. Kemudian yang kedua adalah belajar tentang jenis timbangan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Yang keempat, yaitu kita akan belajar tentang berat, menentukan kesetaraan berat. Nah, untuk materi hari ini yaitu kalimat tanya, jenis timbangan, kata tanya, dan juga berat. Nah, untuk slide penjelasan video pembelajaran hari ini, tolong disimak dengan baik ya. Nanti setelahnya kalian akan melanjutkan ke evaluasi soal. Untuk materi yang pertama, yaitu kata tanya. Kalian biasa menjumpai apa itu kata tanya? Bisa dalam bentuk apa? Apakah yang dilakukan Aina? Nah, berarti menanyakan sesuatu atau suatu kejadian. Yang dilakukan Aina yaitu pergi ke sekolah misalnya. Berarti kegiatannya yaitu pergi ke sekolah. Atau contoh seperti yang Miss Yuni buat, apa saja yang perlu dibawa ke sekolah? Berarti menanyakan sesuatu, barang apa yang dibawa saat ke sekolah. Itu kata tanya apa. Yang kedua adalah di mana. Di mana kamu meletakkan pensilmu? Nah, itu berarti menanyakan suatu lokasi atau tempat. Yang ketiga, di sini ada siapa. Nah, kalau siapa itu biasanya berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam suatu kejadian. Siapa yang tinggal bersamamu di rumah? Jawabannya kedua orang tuaku. Berarti menanyakan orang yang ada pada pertanyaan tersebut. Itu untuk kata tanya siapa. Selanjutnya, mengapa? Mengapa Aina sakit? Berarti kata tanya mengapa itu berfungsi untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kapan? Kapan tanggal lahirmu? Nah, kapan ini biasanya menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Kapan waktu lahirmu berarti menanyakan kapan. Misalnya 12 Juni 2013 misalnya. Berarti itu menanyakan tentang waktu. Selanjutnya bagaimana? Kalau bagaimana itu menanyakan sebuah proses. Bagaimana bunga itu bisa mekar misalnya. Nah, jadi proses bunga itu bisa mekar, di situ ditanyakan bagaimana caranya. Nah, beberapa kata tanya ini memiliki fungsinya masing-masing. Nanti ketika berada di kalimat itu fungsinya akan berbeda-beda. Ada 6 kata tanya. Nanti untuk latihannya kita akan mengerjakan sebuah latihan ya. Untuk selanjutnya, materi yang kedua adalah jenis timbangan. Nah, sebelum ke jenis timbangan, bisa akan jelaskan terlebih dahulu macam-macam jenis timbangannya. Nah, di sini ada timbangan beras yang biasa digunakan untuk menimbang beras yang banyak, karung-karung beras. Kemudian ada juga timbangan kue. Nah, di sini biasa digunakan mungkin oleh ibu untuk
membuat kue. Jadi untuk menakar bahan-bahan kue bisa terigu, bisa gula, kayak gitu. Kemudian ada timbangan badan, jelas di sini ya, untuk mengukur berat badan. Selanjutnya ada timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini biasa digunakan ketika mungkin posyandu anak-anak kecil. Jadi bisa juga untuk menimbang berat badan anak kecil, tapi yang posisi timbangannya itu digantung. Selanjutnya di sini ada timbangan warung. Nah, timbangan warung di sini yang biasa kita lihat ada di pasar, biasa untuk menakar ayam, telur, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu neraca. Ini untuk menimbang suatu benda yang kecil-kecil banget kalau untuk neraca. Nah, ini beberapa jenis timbangan yang perlu kalian ketahui untuk menjadi wawasan. Nah, selanjutnya yaitu kesetaraan satuan berat. Selain tadi kalian sudah belajar tentang jenis-jenis timbangan, di sini ada juga kita pelajari kesetaraan satuan berat. Nah, maksudnya setara itu apa? Kesetaraan berat itu artinya sama beratnya antara benda yang ditimbang dengan timbangannya. Ya, jadi mereka itu balance, artinya imbang. Di sini ambil contoh, di sini ada timbangan warung. Timbangan warung di sini dia untuk menimbang beberapa wortel ya. Nah, di sini ada yang namanya batu. Batu untuk menimbang ya, bukan batu untuk bermain ya. Oke, di sini ada yang namanya batu. Nah, batu di sini yang digunakan untuk menimbang pada timbangan warung. Nah, berat wortel ini setara dengan satu kilogram. Atau misalnya di sini meletakkan batu 5 kilo, berarti wortel ini setara dengan beratnya 5 kilogram. Jadi nanti mereka akan imbang antara berat wortel dan berat batu. Nah, Miss ingatkan lagi, satuan berat yang kita pakai di sini adalah kilogram atau biasa disingkat dengan kg. Nah, untuk materi untuk hari ini tentang kesetaraan, jenis timbangan, kata tanya, kalimat tanya sudah Miss jelaskan. Nanti anak-anak semua silakan. Nah, untuk materinya sudah dijelaskan tadi oleh Miss semuanya. Semoga sedikit menambah wawasan ya. Nah, nanti setelah ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi yaitu berupa kuisis. Nah, kuisisnya ini nanti silakan dikerjakan maksimal 2 kali. Jadi kalau kalian misalnya udah mengerjakan 1 kali dan kemudian ingin mengerjakan lagi, boleh ya. Nah, nanti link kuisisnya akan bisa dilampirkan biar langsung mengerjakan. Selamat mengerjakan. Semoga sehat terus ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.